warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan profesionalitas guru. Sebelum tahun 2005, ya, untuk menjadi seorang guru tidak ada batasan yang ketat. Harus beri ijazah strata 1 atau S1 atau diploma 4 dengan sertifikat guru. Untuk jadi guru SD pada tahun sebelum 2005 cukup berijazah Sekolah Pendidikan Guru atau SPG atau Sekolah Guru Olahraga atau SGO dan Pendidikan Guru Agama atau PGA. Sekolah-sekolah tersebut merupakan jenjang pendidikan menengah yang sederajat dengan SMA. Untuk guru SMP cukup dengan lulusan diploma 1 atau diploma 2. Untuk guru SMA cukup dengan lulusan diploma 3. Namun sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia, maka terdapat batasan minimal kepemilikan ijazah untuk menjadi seorang guru di jalur pendidikan formal, yaitu sarjana atau S1 atau diploma 4 dengan tadi saya sampaikan harus mempunyai sertifikat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bahwa di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan, ini berkali-kali saya sampaikan, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan tadi apa? Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, syarat utama secara akademik, guru wajib memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dan sertifikat pendidik. Nah, dari mana sertifikat pendidik itu bisa diperoleh? Bahwa sertifikat pendidik diperoleh di lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Saya ulangi ya, sertifikat pendidik dapat diperoleh di lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau disebut dengan LPTK setelah memiliki ijazah S1 atau diploma 4, maka ijazah S1 dimaksud baik berasal dari Fakultas Keguruan atau LPTK maupun dari Fakultas Non-Keguruan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Bagaimana tertuang pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru tidak harus dari LPTK. Dari program studi umum pun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi guru. Dalam hal ini, jika seseorang memiliki ijazah sarjana atau diploma 4 dari program studi umum atau dari prodi kependidikan, lalu mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG untuk menempuh sejumlah satuan kredit semester atau SKS yang dipersyaratkan, kurang lebih dapat ditempuh dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 semester. Kemudian dinyatakan lulus dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat menjadi guru profesional. PPG dimaksud dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pemerintah. Hal ini merupakan tantangan bagi para mahasiswa studi kependidikan, bahwa yang menjadi kompetitor atau pesaing untuk menjadi guru tidak hanya sesama lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP,
tetapi juga dari fakultas atau program studi umum di luar FKIP. Oleh karena itu, para mahasiswa FKIP harus betul-betul mempersiapkan diri agar menjadi pemenang dalam menghadapi persaingan dan tantangan di atas. Termasuk kalau di prodi kita, yaitu Fakultas Tarbiyah, prodi Pendidikan Agama Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pendidikan profesi guru sesungguhnya merupakan bagian dari pendidikan profesi yang ditempuh seseorang setelah menyelesaikan program S1 atau diploma. Sama halnya dengan profesi lain. Contohnya, seseorang yang telah memiliki ijazah S1 akuntansi misalnya, jika yang bersangkutan berkeinginan menjadi akuntan publik, maka harus menempuh pendidikan profesi akuntan. Atau misalnya lagi, seorang sarjana hukum sudah memiliki ijazah S1 SH, jika berkeinginan menjadi notaris, maka harus menempuh pendidikan profesi notariat. Ini sebagaimana tertuang pada penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Saudara-saudara yang berbahagia, secara operasional, kita bicara lagi tentang PPG, diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru. Jadi peran guru itu sangat strategis dan penting, serta menjadi faktor yang sangat menentukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama harus komitmen yang tinggi terhadap pendidikan calon guru. Kedua, pengembangan profesional bagi guru dengan menekankan per-learning. Kemudian yang ketiga, pelibatan orang tua dalam pembelajaran anak. Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mendorong pencapaian standar pendidikan tinggi, dan adanya budaya untuk menghargai guru dan inovasi pendidik yang dilakukan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mencapai standar guru profesional diperlukan suatu sistem pendidikan guru yang dapat memberikan jaminan bahwa lulusannya memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan, yang secara garis besar dikemas dalam 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi tersebut sifatnya integratif. Artinya, semua kompetensi tersebut harus dimiliki secara utuh pada waktu yang bersamaan.
Jadi kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk apa? Melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat baik jasmani maupun rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini bisa dilihat pada pasal 6 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, lah kemudian apa syarat menjadi guru profesional? Atau guru profesional itu harus memiliki beberapa hal, antara lain pertama, landasan pengetahuan yang kuat. Kedua, berdasarkan kompetensi individual. Tiga, memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. Keempat, ada kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat. Yang kelima, adanya kesadaran profesional yang tinggi. Keenam, memiliki prinsip-prinsip etik atau kode etik yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Kemudian juga yang selanjutnya memiliki sistem sanksi profesi. Kemudian ini yang juga penting, adanya militansi individual. Militansi seorang guru itu penting. Kemudian yang terakhir adalah memiliki organisasi profesi. Beberapa hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, atau juga bisa kita gambarkan secara sederhana, guru yang memiliki profesional yang baik, yang tinggi itu diantaranya harus satu, aspek yang dimiliki itu apa? Salah satu yang pertama satu, ya, memiliki komitmen tinggi. Sikap komitmen guru yang kuat terhadap tugasnya, niat yang muncul dalam hatinya untuk berusaha mengantarkan peserta didik menuju kesuksesan. Ini yang pertama, mempunyai apa? Komitmen yang tinggi. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek tanggung jawab. Bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya. Berani menanggung seluruh resiko pekerjaannya tanpa melibatkan orang lain. Yang dikatakan dengan aspek bertanggung jawab. Kemudian mempunyai aspek berpikir sistematis. Artinya mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukannya, serta belajar dari pengalaman, baik dalam mengelola kelas maupun memahami karakter masing-masing siswa.
Kemudian aspek selanjutnya adalah penguasaan materi. Bahwa aspek ini seorang guru harus menguasai dengan mendalam materi yang diajarkan, yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Misalnya dengan studi lanjut, menulis artikel atau makalah gitu ya. Atau selalu mengupdate ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian aspek yang kelima adalah menjadi bagian dari masyarakat profesional. Artinya apa? Selalu aktif dalam organisasi profesi atau asosiasi, baik dalam tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi guru yang bersangkutan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian aspek yang keenam yang perlu dimiliki adalah otonomi. Bahwa guru harus mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas utamanya melalui atau dengan cara mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi terhadap proses dan hasilnya, tanpa tergantung pada orang lain, namun dapat juga berkolaborasi dan berkoordinasi dengan teman sejawat lain. Kemudian aspek yang ketujuh yang perlu dimiliki adalah teacher research. Jadi apa? Guru dituntut untuk selalu melakukan penelitian, semisal PTK, sehingga guru memiliki keterampilan dalam menemukan masalah, menganalisis, sekaligus melakukan perbaikan atau penyelesaian masalah yang ditemukan. Kemudian aspek yang selanjutnya yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah publication. Guru dituntut untuk menulis karya ilmiah, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Namun yang dipublikasikan akan lebih bermanfaat bagi guru yang bersangkutan. Publication ini penting juga bagi seorang guru. Kemudian aspek yang ke-9 yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah professional organization. Jadi guru profesional adalah guru yang aktif dalam organisasi profesi. Hal ini sangat berguna untuk menambah perbendaharaan ilmu guru dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk peningkatan kompetensi guru, salah satunya adalah dilakukan melalui pelatihan atau diklat. Kompetensi yang dikuasai oleh guru merupakan cerminan profesionalitas guru. Asumsinya, jika guru belum menguasai kompetensinya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas guru belum memenuhi standar minimal, yang artinya kondisi yang diharapkan tidak sesuai fakta yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya
upaya meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itulah sebabnya kenapa guru dituntut untuk menguasai keahlian tertentu secara profesional. Kementerian Pendidikan Nasional dalam reformasi guru menuju guru yang profesional, bermartabat, dan sejahtera menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional menuntut adanya reformasi guru untuk memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi, baik kompetensi yang berkenaan dengan penguasaan bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan, kompetensi yang berkenaan dengan cara mengajar atau juga cara mengajarkan materi atau bahan, dan memfasilitasi terjadinya pembelajaran dalam diri siswa. Kompetensi kependidikan yang mencerminkan pemahaman guru atas tugasnya sebagai pendidik, dan kompetensi sosial dalam hubungannya dengan kemampuan berkomunikasi efektif dengan teman sejawat, akademisi, dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peserta didik atau siswa. Pendidikan formal seorang guru harus mencerminkan apa? Tadi, penguasaan kompetensi substansi sesuai dengan bidangnya. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi karena fakta yang ada di lapangan atau faktanya pendidikan formal seseorang yang dilambangkan dengan sebuah ijazah bisa berlaku seumur hidup dan melekat pada setiap penyandangnya. Namun kompetensinya belum tentu masih dikuasainya atau belum tentu sesuai dengan perkembangan terkini karena kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni budaya, juga karena lingkungan bergerak dan berkembang setiap saat secara dinamis. Jadi kompetensi itu harus dinamis, berkembang, dan meluas seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks. Dalam hal ini, kompetensi guru dipastikan harus dan terus berkembang mengiringi kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Disinilah pembinaan mutu kompetensi guru berada dalam posisi strategis yang merupakan kartu pengaman dan jaminan bahwa kompetensi tersebut mampu memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berbagai pembinaan mutu kompetensi guru dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat, melalui seminar, melalui workshop, melalui loka karya, melalui studi banding, dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar guru mampu melakukan perubahan dan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Untuk mampu berubah dan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi, diperlukan waktu yang cukup. Dengan demikian, diperlukan suatu diklat yang sistematis
dan berkelanjutan, atau istilah lain dikenal dengan peningkatan keprofesian berkelanjutan atau PKB gitu ya. PKB adalah konsep pendidikan guru dalam jabatan atau in-service training, merupakan upaya peningkatan profesionalitas dan kinerja guru pada saat yang bersangkutan sudah bekerja sebagai guru. Sedangkan pendidikan yang dilaksanakan pada saat yang bersangkutan sebelum bertugas sebagai guru disebut dengan pre-service training. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pendidikan keprofesian yang berkelanjutan memandang bahwa peningkatan kompetensi tidak mengenal batas untuk berhenti, tetapi harus terus dilakukan secara sadar dan berkelanjutan sepanjang hayat. Pola pembinaan guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang selama ini dilakukan di negara kita, yaitu melalui diklat, seminar, workshop, ada kelompok kerja guru atau KKG, ada musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, kemudian ada pembinaan oleh pengawas sekolah, atau kalau di madrasah ya pengawas madrasah. Jadi pembinaan kompetensi guru di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah, juga pemerintah daerah, dan masyarakat penyelenggara pendidikan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk diklat tatap muka. Namun pada beberapa tahun terakhir telah dikembangkan dengan sistem diklat berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan TIK, atau yang dikenal sekarang ini dengan istilah e-training. Bahwa e-training ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dapat menjangkau jumlah yang lebih banyak, tidak terbatas waktu dan tempat, meningkatkan pemanfaatan fasilitas IT, dan lebih efisien. Di samping diklat tatap muka, ada pula diklat gabungan, yakni tatap muka dengan daring atau e-training, yang dikenal dengan sebutan sekarang ini ada namanya blended training. Dalam pelaksanaannya, blended training ini biasanya dipersiapkan modul yang sistematis, lalu dilakukan digitalisasi dan diunggah atau diupload ke dalam suatu jaringan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga bisa diakses oleh peserta diklat yang terdaftar dan memiliki password untuk mempelajarinya dalam suatu periode tertentu. Di samping itu disediakan tutor sebagai pembimbing dalam diklat daring maksudnya adalah dalam jaringan, dan bisa berinteraksi sesuai dengan keperluan dan ketentuan, termasuk bertanya jawab berkaitan dengan materi diklat daring. Setelah menyelesaikan suatu paket modul tertentu, tahap berikutnya diadakan diklat tatap muka sebagai bagian dari diklat dengan pola daring. Posisi pembinaan kompetensi guru yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf J, yaitu dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
guru berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidang. Selanjutnya pada pasal 34 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan atau masyarakat. Satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa baik guru yang bertugas di sekolah negeri maupun sekolahan swasta berhak untuk mendapatkan pembinaan dalam hal peningkatan jenjang pendidikan dan kompetensi, baik program maupun pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian, sebagai penyandang jabatan profesi, guru memiliki kewajiban moral untuk senantiasa meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dalam upaya menjaga dan mengembangkan profesionalitasnya sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil intisarinya. Kemudian nanti selanjutnya ada tugas